Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, ini mumpung ada kesempatan ya teman-teman ya, karena 2 hari ini sedang ada hajatan di tetangga, jadi pembuatan videonya agak tertunda teman-teman. Nah, kebetulan sore ini sudah bisa, jadi saya akan membuat video dan membagikan sedikit informasi untuk teman-teman juga. Di depan kamera sudah ada anggrek ketelia jadulan teman-teman. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan ini. Cuman mungkin ini biasanya ada warna kuningnya. Kebetulan ini kuningnya tidak keluar ya teman-teman. Nah, oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi selain anggrek ketelia yang sedang berbunga ini teman-teman, saya punya lagi pelendek rumpun ya teman-teman ya, rumpun besar jumbo, cuman kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kebetulan itu punyanya ibu ya. Kalau ini kebetulan pelannya sehat teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, rumpun pelannya sehat, bunganya 2 kuntum. Ya, ini adalah Ketelia mantini teman-teman ya. Biasanya ini di bagian tengahnya, di bagian putihnya itu ada sedikit warna kuning, cuman ini tidak terlalu keluar teman-teman. Ya. Tuh, dan untuk plan yang saya split sebentar lagi akan saya tunjukkan ya teman-teman. Harusnya tadi masuk ke video, cuman tadi musiknya agak kenceng ya teman-teman di hajatan. Jadi saya tidak mungkin buat video karena nanti bisa kena peringatan oleh komunitas. Akhirnya anggreknya saya split dulu, baru saya buatkan videonya di sini. Nah, jadi ini plannya teman-teman, ini harusnya 1 pot besar teman-teman. Berhubung kondisinya ada yang gosong batangnya ya teman-teman, seperti ini gosong. Karena kita lupa ngecek ya, karena waktu itu tempatnya agak kena guyur hujan teman-teman ya, kena guyur hujan, jadi batangnya banyak yang hitam. Nah, hitam-hitam seperti ini teman-teman ya, hitam seperti ini. Nah, ternyata setelah kita cek banyak yang seperti ini. Lalu selain itu juga medianya juga banyak yang berjamur. Dan ini tunas barunya ada yang hitam-hitam seperti ini teman-teman. Akhirnya kita split ya, kita split seperti ini jadi banyak. Ya masih bisa kita rawat lah, alhamdulillah masih bisa kita tolong. Ini juga pengalaman buat teman-teman ya. Semoga teman-teman itu selalu ngecek anggreknya meskipun 2 hari sekali teman-teman ya. Kalau ini sudah lama ini nggak kita cek, sebenarnya ada di depan, cuman kita nggak lihat kalau di bagian bawahnya itu batangnya banyak yang mati seperti ini teman-teman, banyak yang mati. Lalu tunasnya juga ini banyak yang gosong karena memang terkena air hujan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, selain itu teman-teman ya, ini juga saya sedikit membagikan informasi buat teman-teman bahwasanya di anggrek Ketelia itu biasanya terdapat kutu seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, kutu. Nah, ini biasanya saya membersihinnya itu menggunakan bisa menggunakan isolasi teman-teman ya, bisa. Cuman biasanya ini kadang saya kerok pakai tangan seperti ini ya. Atau kalau teman-teman pengen lebih manjur lagi supaya ini nggak nyebar-nyebar lagi, itu bisa menggunakan sunlight teman-teman ya, sunlight. Menggunakan tisu yang lebih halus, lalu digosokkan di bagian bawah daun yang ada kutu sisiknya seperti ini teman-teman ya. Nih contohnya lagi, bisa teman-teman lihat ini putih-putih seperti ini. Nah, ini ya. Ini bisa teman-teman langsung pakai tangan seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tisu ya, tisu. Nah, ini teman-teman kutunya, kutu sisik daun ya. Itu bisa teman-teman menggunakan tisu ya, menggunakan sunlight. Nah, cuman yaitu kalau menggunakan sunlight teman-teman jangan lupa diamkan beberapa saat. Nanti kalau sudah digosok langsung bilas bersih menggunakan air teman-teman. Kalau tidak teman-teman segera bersihkan ya, nah, biasanya ini kutunya akan nyebar teman-teman, nyebar ini, nyebar ke bagian batang lainnya atau daun batang lainnya. Nah, biasanya kalau sudah nyebar teman-teman, itu yang terkena itu biasanya daunnya dia akan nguning teman-teman, menguning, bentol-bentol ya teman-teman. Coba ini saya kasih contoh. Nah, ini teman-teman, menguning seperti ini. Padahal ini yang kotor sebenarnya bagian bawahnya ya, kutunya itu biasanya di bagian bawah daun.
Ini teman-teman harus sering cek juga di bagian bawah daun. Biasanya anggrek Cattleya itu ada kutu sisiknya seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Kalau teman-teman mungkin pakai sunlight takut, teman-teman juga bisa menggunakan langsung fungisida ya, direndam beberapa saat sambil nanti dilap pakai tisu supaya kutu sisiknya itu hilang teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman takut menggunakan sunlight, teman-teman setelah split seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya ini enggak, bekas potongannya enggak ada yang luka atau kering ya yang dipotong, itu teman-teman bisa langsung celupkan ke air fungi seperti ini, seluruhnya teman-teman, seluruhnya, supaya nanti bagian daun-daunnya juga terkena fungi. Jadi jamur-jamur yang ada nempel di daun itu juga bisa mati teman-teman ya. Tuh, kita rendam seperti ini. Nah, kita rendam. Teman-teman nggak usah takut ya, kalau direndam fungi ini juga bisa untuk membunuh jamur ya teman-teman, membunuh jamur. Nah, kita rendam. Oke. Nah, misalnya seperti ini teman-teman direndam ya teman-teman. Kalau misalnya itu nggak muat semuanya ya nggak apa-apa, sendiri-sendiri ya. Cuman ini berhubung baknya lumayan besar, ini saya masukin semuanya supaya nanti bersihnya bisa bareng-bareng ya, itu. Nah, sebentar, ini terlalu nanti seperti ini teman-teman. Ini ada daun yang kotor ya, yang tadi itu bisa teman-teman gosok menggunakan tangan seperti ini, sudah bisa teman-teman. Tidak menggunakan kuku teman-teman ya, tidak menggunakan kuku, karena ini saya tidak punya kuku saya bersih ya. Jadi cukup digosok menggunakan jari-jari kita, ini sudah bisa teman-teman, sudah bisa hilang ya. Nah, mudah sekali untuk membersihkan kutu sisiknya ya. Jadi kalau teman-teman takut menggunakan sunlight, teman-teman bisa menggunakan air yang sudah dicampur dengan fungisida. Nah, lalu kita rendam, bisa kita gosok-gosok seperti ini ya di bagian yang luka. Nah, supaya juga di bagian ujung batangnya dan bagian daunnya itu tidak terkena jamur lagi teman-teman. Jadi kita rendam menggunakan fungi. Tapi kalau di bagian daunnya itu tidak terdapat jamur, teman-teman nggak perlu ngerendam ya. Cukup bagian batangnya saja yang direndam, itu nggak masalah. Atau kalau seandainya bekas potongannya itu masih basah, karena yang splitannya itu batang kering, itu teman-teman nggak perlu rendam menggunakan fungi dan air seperti ini. Teman-teman cukup di bagian yang luka atau di bagian yang bekas dipotong, cukup diberi fungi bubuk teman-teman ya. Cukup diberi fungi bubuk supaya bagian yang sudah kena potong itu lebih cepat kering. Kalau teman-teman mau pakai sikat juga bisa ya, sikat yang halus. Kalau bisa sikat gigi yang halus, itu juga bisa buat membersihkan bagian daun ya teman-teman, bagian daun yang berjamur. Cuman ini sayang sekali ya, waktu nyeplitnya tadi saya tidak bisa tunjukkan ke teman-teman, karena memang tadi pas lagi rame-ramenya teman-teman ya. Takutnya kalau saya potong nunggu sore, nunggu pas musiknya sudah berhenti seperti ini, ternyata lanjut lagi kan juga berabe ya. Akhirnya anggreknya nanti malah tambah rusak karena nggak segera ditangani. Nah, akhirnya tadi saya split dulu. Sekarang baru sempat setelah suara hajatannya mulai istirahat ya. Mungkin nanti malam baru mulai lagi, alhamdulillah. Jadi bisa ngasih edukasi juga buat temen-temen.
supaya teman-teman juga bisa merawat anggreknya dengan baik. Ini ya. Ya, merawat anggrek ya seperti ini teman-teman ya. Harus penuh dengan kasih sayang juga. Karena ini sama kayak ngerawat anak kita sendiri ya. Harus telaten. Oke. Nah, mungkin seperti ini teman-temannya. Ini nanti kita biarin dulu sekitar 30 menit baru kita angkat ya teman-teman, supaya bagian batang-batangnya yang terkena jamur, pangkal batangnya itu jamurnya bisa mati dan ketahanannya juga lebih bagus ya. Jadi kita rendam dulu sebentar, nanti baru kita tiriskan setelah 30 menit. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.